Berbicara untuk kami, karena kami sudah tidak mendengarkannya dalam selalu ya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah merebaknya virus corona, kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita tahu bersama-sama bahwa saat-saat ini virus corona itu seolah-olah mendikte gereja. Bahkan ada banyak para hamba-hamba Tuhan yang secara tidak langsung menakut-nakuti jemaatnya, seolah-olah virus corona itu lebih besar kuasanya daripada kuasa Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sinode kita Gereja Bethel Tabernakel itu menghimbau supaya ibadah tetap dijalankan dan tentunya mengikuti semua prosedur yang disampaikan oleh pemerintah, termasuk menyediakan sanitizer di depan, tapi kita tidak sediakan karena tidak ada dijual. Jadi saya percaya Bapak Ibu, waktu kita masuk di sini kita berdoa sama Tuhan, kuasa Tuhan pasti menopang kita sama dengan puji-pujian yang kita sudah naikkan bersama-sama pada hari ini. Sebab itu jangan khawatir, jangan takut, sebab firman Tuhan berkata roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Iblis hari-hari ini mencoba-coba mendikte gereja Tuhan, dan sangat disayangkan ada banyak pendeta-pendeta besar yang selama ini menayangkan mujizat-mujizat kesembuhan, justru mereka yang menghimbau supaya tidak beribadah. Dengan alasan Roma pasal 13 bahwa pemerintah itu tidak ada pemerintah yang tidak dipilih oleh Tuhan. Dengan alasan bahwa kita harus patuh kepada pemerintah. Tapi hari ini pemerintah belum melarang kita beribadah. Yang pemerintah anjurkan supaya kita mengurangi intensitas pertemuan banyak orang. Tapi bagi saya, gereja kita buka, siapa yang mau datang silakan, yang merasa takut silakan tak usah dulu. Sebab segala sesuatu di dunia ini yang kita lakukan sebagai orang-orang Kristen harus berpatokan pada iman kita. Kalau kita percaya Yesus, silakan datang. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan, bahwa semua manusia itu pasti akan mati. Dan kita nantinya tidak tahu mati kenapa. Jangan-jangan kita nantinya tidak mati karena corona, tapi kita takut sama corona. Jadi kematian itu banyak caranya Tuhan. Saya jalan lalu tersandung batu bisa mati Bapak Ibu. Kita habis minum, duduk bisa mati, tidur bisa mati. Yang dengan kata lain dimanapun kita bisa mati. Jadi tidak usah takut kepada kematian, sebab Paulus berkata hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin Bapak Ibu. Ya, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya sambung khotbah saya yang lalu, ya, dibuka. Yang ada kakaknya banyak, bukan kartu keluarga ya, kakak ya di situ. Kita akan sama-sama melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memperhatikan bagaimana firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu bukan karangan manusia. Ya, kita di poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Apa poin yang keempatnya? Coba dibuka poin yang ketiga tentang di poin yang ketiga. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah belajar tentang Alkitab ini selama beberapa minggu. Yang pertama, kenapa Alkitab itu sempurna? Bukan menurut pandangan kita, bukan menurut penilaian kita, tapi memang Alkitab itu sempurna karena memang dia adalah firman Tuhan. Yang pertama, Alkitab itu sempurna karena apa Bapak Ibu? Yang pertama, diilhamkan oleh Allah. Yang kedua, Alkitab itu sempurna karena menjadi atau menjawab segala kebutuhan manusia. Dan kebutuhan utama manusia itu apa Bapak Ibu? Yaitu keselamatan.
Hidup yang kekal bersama Kristus di surga itu kebutuhan utama kita. Jadi kebutuhan utama kita itu bukan makan. Kalau tidak ada makan kita ya tidak punya kita menganggap kebutuhan kita tidak cukup. Kebutuhan utama kita itu adalah keselamatan. Mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengenal jalan keselamatan. Dan kita menemukan semuanya itu kalau kita mengamini, mempercayai bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu, Alkitab itu sempurna karena di dalam Alkitab itu atau kesatuan Alkitab itu atau inti berita Alkitab itu ada dalam satu kesatuan berita. Jadi berita dalam Alkitab itu tidak terpisah-pisah. Apa yang diceritakan di dalam Kejadian sama dengan yang diceritakan di dalam Wahyu, di dalam Matius dan lain sebagainya. Ada kesinambungannya. Dengan kata lain, Kejadian dan Alkitab berikutnya di mana ada 60 Alkitab itu semua berkesinambungan. Mengawali Alkitab itu diawali dengan penciptaan. Setelah penciptaan, Alkitab itu diakhiri dengan keselamatan Yerusalem baru yang kata firman Tuhan di dalam Wahyu akan turun dari surga. Nah, hari ini kita akan melihat Bapak Ibu, Alkitab itu sempurna karena apa? Karena ketepatan nubuatan yang ada di dalamnya. Alkitab itu sempurna karena ketepatan nubuatan yang ada di dalam Alkitab itu sendiri, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita tidak boleh meragukan Alkitab. Itulah sebabnya kita tidak boleh mengabaikan Alkitab. Itulah sebabnya kita harus belajar Alkitab. Sebab dari Alkitab itu kita mengetahui penciptaan, kita mengetahui bahwa kita telah berdosa, kita mengetahui bahwa kita akan diselamatkan, kita mengetahui akan apa yang terjadi ke depan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita tidak baca Alkitab, kita meraba-raba, kita bertanya-tanya. Jadi nanti kita akan sama seperti penganut evolusi itu siapa namanya? Yang menganggap manusia itu keturunan monyet. Sebab kebetulan kita ini mirip-mirip monyet, kan? Ya, tapi lebih gagal lah kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Monyet itu jauh lebih jelek daripada kita. Kita lebih gagah, kita lebih luar biasa. Dan itulah sebabnya kita harus mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita adalah umat kepunyaan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab itu sempurna karena ketepatan nubuatan yang ada di dalamnya. Ya, Alkitab itu sempurna karena tepatnya nubuatan yang ada di dalamnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini sebenarnya sudah saya sampaikan tadi bahwa hari ini orang Kristen sedang khawatir tentang virus corona. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa orang takut sama corona hari ini? Sebab kita melihat di Indonesia kemarin laporannya ada 450 kasus. Nah, itu artinya kemarin dulu belum sampai 450, tapi kemarin bertambah 81 kasus. Dan laporannya di sini yang sembuh ada 20 dan yang meninggal 38. Dan yang mengerikan itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diperkirakan bahwa virus corona ini akan menjangkiti kurang lebih atau diperkirakan ada 600.000 orang Indonesia yang akan terdampak oleh corona ini. Jadi Bapak Ibu mungkin kita bertanya, jangan-jangan termasuk saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu ramalan dunia. Tapi kita tidak boleh takut. Sebab sebelum corona ini ada, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah menjelaskan, firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa pada akhir zaman itu akan terjadi
bala kelaparan, gempa bumi, sakit penyakit, dan yang kita pelajari ini beberapa minggu yang lalu, yaitu penyakit-penyakit sampar Bapak Ibu, penyakit-penyakit menular, penyakit-penyakit yang kita tidak jelas dari mana asal usulnya. Nah Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang nubuat, biasanya kita berpikir nubuat itu hanya kalau saya berkata, saya melihat minggu depan akan ada seperti ini, itu yang kita anggap nubuat. Tetapi nubuat itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nubuat itu adalah sebagai nasihat, nubuat itu adalah petua, nubuat itu adalah saran-saran dan pandangan-pandangan ke depan. Jadi Bapak Ibu, nubuat itu memberikan kita saran-saran, memberikan kita nasihat, memberikan kita pandangan-pandangan ke depan. Yesaya pasal 6 ayat 14. Dengan kata lain, waktu kita berpedoman kepada nubuat kitab suci, maka apa yang kita lakukan ke depan itu pasti sejalan dengan apa yang Tuhan firmankan, karena pedoman kita ialah firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, nubuat itu sebagai kata-kata yang memberikan semangat, nasihat, dan penghiburan, itu juga nubuat Bapak Ibu. Jadi isi Alkitab itu tidak hanya meramalkan masa depan akan seperti ini, tapi Alkitab itu juga memberikan kita kata-kata, memberikan kita semangat, nasihat, dan penghiburan, utamanya dalam situasi yang kita kita jalani hari ini, yaitu di tengah-tengah merebaknya wabah corona Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi takut, kita merasa seolah-olah madobi mukiman teh pasal teh na ditiro teh sakit. Tapi Bapak Ibu, ada orang Toraja selalu ngomong begini, "Muila lang isukesia ke." Ya kan, muila memuni kinan sukesia. Kemudian bilang foto apa sakana kematian, maka kita tidak akan bisa berkata nanti. Jadi kematian itu ada di mana-mana, bukan hanya soal corona Bapak Ibu. Corona bisa masuk menekan, tapi kalau Tuhan benar berkehendak, kita mati, kita meninggal, maka kita tidak kena juga Bapak Ibu. Corona masuk menekan, kalau Tuhan kehendaki kita mati dengan corona, maka pasti kita akan mati. Kita tidak boleh bilang, Tuhan bentar saya tidak mau mati karena corona. Tidak bisa Bapak Ibu. Yang ada Tuhan, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dia mengingatkan kita, memberikan kita semangat, memberikan kita penghiburan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan nubuat itu tidak hanya sekedar pemberi semangat, tetapi nubuat dari firman Tuhan juga ialah sebagai pengetahuan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang Bapak Ibu. Masa yang akan datang, yang artinya kita sudah ada dalam masa ini. Sebab bagaimana diramalkan dalam firman Tuhan, dinubuatkan dalam firman Tuhan bahwa akan terjadi kejadian-kejadian seperti ini, kelaparan, sakit penyakit, bencana alam, peperangan, dan itu sudah terjadi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi tinggal kita melihat kapan Tuhan datang memanggil kita pada sare-sarenya untuk bisa menikmati anugerahnya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pengetahuan jadi nubuat itu juga adalah pengetahuan tentang peristiwa yang akan datang ataupun pernyataan sesuatu misteri pada saat ini. Misteri saat ini kita tidak tahu ini corona ini seperti apa. Kita membayangkan dia seperti apa yang melayang-layang lalu memasuki kita. Padahal corona itu sejenis virus juga yang sebenarnya bisa kelihatan kalau dilihat dengan alat khusus Bapak Ibu. Tapi kita takut walaupun tidak ada yang ngejar kita, sehingga dia jelaskan tidak usah bersalaman begini. Kalau tidak begini. Nah, ini banyak salaman sekarang Bapak. Ada salaman cara ini di Malaysia itu begini kemarin. Obet mau salaman orang kan disalaman, diginiin. Tapi saya masih terima kasih disalam, membunuh kan saya salam.
Ada yang begini Bapak Ibu, ada yang begini, ada yang begini, nah, kaki sama kaki. Jadi ini kan benar semua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang artinya di saat saya salaman sama Paulus dengan cara ini, maka saya sudah menganggap Paulus itu punya virus. Paulus juga menganggap saya punya virus Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Padahal itu belum tentu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketakutan yang sebenarnya sama saja. Kalau kita naik pesawat kita takut jatuh, sama itu Bapak Ibu. Tapi corona ini terlampau dilebih-lebihkan sehingga ibadah pun kita harus takut. Dan saya percaya dalam ibadah kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa itu Bapak Ibu. Saya berdiskusi dengan teman Tuhan kemarin Ibu, lalu saya bilang saya tidak dapat dalam Alkitab yang kalau ada bencana, kalau ada sesuatu Tuhan bilang kamu libur beribadah. Tidak. Kalau dikatakan kalau kita dilarang kita semakin melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu ada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Contohnya Daniel, dia dilarang beribadah, tapi dia terus melakukan itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia terus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sebab dia tahu lewat ibadahlah dia akan memperoleh kemenangan Bapak Ibu. Jadi kita harus yakini ibadah itu. Firman Tuhan berkata ibadah itu besar manfaatnya jika kita meyakini ibadah itu. Firman Tuhan berkata di mana 2-3 orang berkumpul karena namaku, maka di situ aku ada. Kalau ada Tuhan di sini, kira-kira berani nggak corona datang Bapak Ibu? Kalaupun berani, itu karena seizin suruh Tuhan. Sama seperti Ayub. Ayub itu tidak bisa terkena penyakit Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan karena dia orang yang saleh pada zaman itu. Tapi kenapa dia sakit? Karena Tuhan izinkan. Iblis datang sama Ayub, sama Tuhan. Tuhan, kenapa Ayub itu taat kepadamu? Sebab engkau memberkati dia, sebab engkau memberikan dia kesehatan. Coba kau tidak memberkati, coba kau tidak memberikan dia kesehatan, pasti dia akan mengutuki engkau. Jadi Tuhan Allah bilang, silakan jamah dia, tapi jangan kau jamah nyawanya. Tuhan izinkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalaupun kita harus kena corona, itu juga karena izinnya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat mengenai kepada kita tanpa izinnya Tuhan. Sebab itu takutlah hanya kepada Tuhan. Kalau kita mati karena corona, dalam keadaan Tuhan kita mati di dalam Kristus Bapak Ibu. Jangan takut beribadah. Nah, pengetahuan tersebut haruslah merupakan sesuatu yang supernatural. Jadi pengetahuan tersebut adalah sesuatu yang supernatural dan diberikan langsung oleh Tuhan. Jadi bukan pengetahuan yang dibuat-buat oleh manusia. Sama seperti hari ini pengetahuan banyak. Kita harus taat pemerintah. Ya, kita harus berhikmat. Jadi kata-kata hikmat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dipakai sebagai senjata untuk melegalkan supaya kita ada ibadah. Kita harus berhikmat. Masa sudah kita tahu di depan ada bahaya kita mau maju, itu alasan Bapak Ibu. Masa kita tahu sudah ada musuh di depan kita mau maju? Pertanyaannya Bapak Ibu, kita sudah tahu tidak ada musuh kita dalam gereja ini sehingga gereja ini kita mau kosongkan? Tidakkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi dia banding-bandingkan seperti ini. Seandainya di sana ada musuh, masa kita mau maju saja karena kita percaya Yesus karena ada iman? Bukan begitu Bapak Ibu. Tapi ini tidak harus kita lihat coronanya di mana, seperti apa. Cuma Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu yaitu berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga dalam Alkitab itu intinya berdoa. Kan sama seperti waktu murid-muridnya Tuhan Yesus, dia suruh berdoa. Tuhan Yesus maju sedikit, dia berdoa. Dia kembali, apakah kamu tidak bisa berjaga-jaga sedikit sebentar saja bersama-sama dengan aku? Apakah kamu tidak bisa berdoa bersama-sama dengan aku sebentar saja? Itu yang dimaksud berjaga-jaga Bapak Ibu. Sebab corona ini
Kita melawan dengan apapun tidak bisa, Bapak Ibu. Kemarin dia orang kawin masuk ini. Tapi di sendok kita ketemu lagi di sendok makanan itu, ketemu lagi. Kan bohong Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketemu dalam kerupuk, semua tangan masuk makan kerupuk. Jadi satu-satunya nggak usah pergi. Ini masuk, nggak usah duduk selamanya. Tahu-tahu ketemu di sendok nasi, semua satu sendok nasi kita pegang ketemu juga Bapak Ibu. Jadi kemanapun kita lari, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pengetahuan itu, nubuat itu bukan yang dikarang oleh manusia seperti para peramal-peramal, tetapi langsung daripada Tuhan yang merupakan sesuatu yang di luar batas kemampuan alamiah dan akal budi kita, Bapak. Jadi menangkal corona ini kita bisa mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa, Tuhan yang mau corona ini. Jadi kalau mau terhindar, datang sama Tuhan. Ada kan janji firman Tuhan dalam Mazmur pasal 91 di ayat 11 itu. Coba Bapak Paulus baca ayat 11 kuat-kuat supaya didengar. Mazmur 91 ayat 11. Atau saya baca karena saya sudah dapat di sini. Mazmur 91 ayat 11 berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi Obed tadi dari Salomo ke Papua New Guinea sampai ke Singapura, ke Kuala Lumpur, sampai Taos, sampai di sini itu Allah memerintahkan malaikatnya menjaga Obed, Bapak Ibu. Jadi yakinkah kita bahwa Allah memerintahkan malaikatnya menjaga kita hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Hal ini tidak bisa dipikirkan oleh manusia, tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Masa bisa? Tapi firman Tuhan bilang bisa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kami juga di Kuala Lumpur kemarin hampir-hampir dilarang masuk, mau disuruh pulang ke Bali. Saya bilang sama Pak Sumarno, kalau kita disuruh pulang, kita tinggal di Bali. Karena tidak ada uang, kita sudah mau pulang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kami dari Bali ke Kuala Lumpur hanya 10 orang di atas pesawat. Kenapa? Karena orang takut sama corona. Jadi kami charter pesawat 10 orang. Pesawat yang harusnya membawa 200 lebih, tinggal 10 orang. Dari Kuala Lumpur ke Tawau, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kami ada 40 orang. Kenapa? Karena takut sama corona, Bapak Ibu. Wajar Bapak Ibu kalau kita takut. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bukan cari-cari Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu gosok badannya di mana-mana supaya kena corona, bukan begitu juga. Tapi aktivitas yang harus kita jalankan, kita harus terus jalankan. Karena kita percaya Tuhan menyertai kehidupan kita. Jadi pengetahuan itu Bapak Ibu, pengetahuan yang tidak diketahui oleh manusia. Pengetahuan tersebut harus dinyatakan dalam bentuk tanda ataupun perkataan agar dapat dimengerti oleh orang lain. Dan itu tercatat dalam Alkitab, jelas kita bisa mengerti. Sebab karunia nubuat diberikan terutama untuk kebaikan orang lain dan membangun jemaat, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak belajar Alkitab, kita tidak dengar Alkitab, maka kita akan khawatir. Kalaupun kita dengarkan Alkitab, tapi kita tidak percaya, kita juga akan tetap khawatir. Bapak Ibu khawatir tidak hari ini yang hadir? Kuat-kuat 1, 2, 3, khawatir tidak? Ini karena masih saya khawatir, mau ngomong ya nanti salah. Khawatir Bapak Ibu, saya juga khawatir sebab waktu saya pulang, saya itu batuk-batuk. Saya ke rumah sakit, dia bilang Bapak harus karantina diri di rumah, tidak boleh keluar selama 14 hari. Tapi setelah pulang saya keluar, saya tidak mau pergi ke tempat pengantinan, Ibu Gembala marah-marah. Wah, kamu tidak pergi nanti disangka kamu marah-marah. Ya saya pergilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ibu Gembala bilang, kamu itu takut sekali sama corona. Bukan takut. Ini himbauan dari dokter,
Jangan sampai nanti orang kena corona saya yang ditutup. Pasti orang itu ditanya, kamu ketemu dengan, karena begitu nanti. Kalau ada misalnya seperti saya sudah dilarang bertemu dengan orang lain, nanti misalnya ada yang kena corona, saya kan sudah nama saya sudah ada di bawah. Orang yang kena corona itu ditanya, kamu bertemu sama siapa? Dia sebutkan, sama Pak Pendeta Timotius, saya dipanggil ke bawah. Kamu kan dilarang keluar. Kenapa kamu keluar? Bukan berarti saya sudah corona, ini apa namanya Bapak Ibu, seandainya saja Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya masih hitung-hitung, saya ini baru 7 hari pulang dari luar negeri, masih ada 7 hari masa karantina. Tapi saya percaya doa Bapak Ibu sekalian, doa kita kepada Tuhan menjauhkan semuanya itu. Malaikat Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebab karunia nubuat diberikan terutama untuk kebaikan orang lain, membangun jemaat. Jadi nubuat itu akan membangunkan semangat kita. Jangan sampai karena adanya corona ini kita takut. Jangan sampai karena adanya corona ini kita ikut ramai sama orang lain. Iya betul juga. Tidak usahlah kita ke gereja dulu. Nanti begini, nanti begini. Intinya Bapak Ibu kita ke gereja sebab kita merasa ditolong oleh Tuhan. Apapun yang terjadi kalau kita pulang, kalaupun harus kena corona, itu semua karena rencananya Tuhan. Tidak ada sesuatu kejadian yang terjadi dalam hidupmu dengan saya kalau bukan rencananya Tuhan. Tidak ada satu kejadian dalam hidup kita yang terjadi dengan sendirinya. Semua karena rencananya Tuhan Bapak Ibu. Kita lihat satu lagi baru selesai Bapak Ibu. Karena himbauan dari sinode supaya ibadahnya tidak selama-lama. Jadi tidak salah. Satu lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk apa kita mempelajari nubuat ini? Jadi bicara tentang nubuat itu tidak hanya yang mengatakan bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar, bukan. Nubuat itu keseluruhan, karena nubuat itu termasuk tadi memberikan kita sukacita, memberikan kita pengetahuan. Jadi nubuat itu adalah isi keseluruhan Alkitab ini adalah nubuat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk apa kita mempelajari nubuat? Yang pertama di sini supaya kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. Jadi semakin kita baca firman Tuhan, kita cocokkan keadaan yang terjadi, maka semakin kita yakin akan firman Tuhan. Benar itu juga ya. Ternyata apa yang terjadi hari ini sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Apa yang belum terjadi sudah ditulis juga dalam Alkitab. Kisah Rasul 17 ayat 11. Nah, untuk yang kedua, untuk mempersiapkan diri kita di hadapan Allah. Jadi kalau kita tidak baca Alkitab, kita tidak bisa siap-siap. Yang artinya kita tidak siap mati, takut mati. Nanti kita mati. Padahal nanti kita mati juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Cuman ada yang muda, ada yang masih anak-anak, ada yang sudah tua. Tapi saya mau lebih dari 100 Bapak Ibu. Nanti istri saya yang setengah mati dicebok dengan anak-anak. Yang selanjutnya agar kita dapat mengetahui rencana Allah dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi itu tujuannya nubuat. Jadi sekali lagi untuk pengetahuan kita semua, nubuat itu tidak hanya firman Tuhan yang berkata pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ya, manusia tidak mau lagi mendengarkan nasihat firman Tuhan. Bukan hanya itu, tapi nubuat itu semua isi Alkitab adalah nubuat. Yaitu mengajar kita, mendidik kita, mempersiapkan kita, memberikan kita sukacita, memberikan kita penghiburan. Itulah kalau orang meninggal dibilang penghiburan karena kita bacakan Alkitab, karena Alkitab itu adalah sumber penghiburan. Sekarang corona, Alkitab adalah sumber penghiburan kita. Kalau Alkitab bilang ini, percaya saja sama Alkitab Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan. Saya masih akan sambung minggu depan. Jadi tidak usah lama-lama. Ya, karena ini himbauan dari sinode kita supaya ibadah tapi dibatasi, tidak usah terlampau panjang-panjang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pemain musik naik ke depan.